Kalian pernah nggak sih ngerasa takut buat melangkah? Beberapa waktu yang lalu, IGTSG kayak Palembang sempat nanyain pertanyaan ini nih. Ternyata ada beberapa alasan yang bikin teman-teman ngerasa takut ya buat melangkah. Ada yang takut keluar dari zona nyaman, ada yang takut untuk dimarahin oleh timnya, terus ada juga yang takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ada juga yang takut buat gak didukung. Nah teman-teman, ini Tinsel kali ini bakal membahas soal Dare to Walk. Untuk tahu pembahasan lengkapnya, langsung aja yuk kita panggilkan narasumber kita hari ini, Chantal Regina. Silahkan duduk Chantal. Halo. Hai Chantal. Halo Ivan. Nah Chantal, hari ini kita bakal bahas mengenai Dare to Walk. Nah nanti itu bakal nanyain beberapa pertanyaan yang bakal diajuin buat Chantal. Oke. Jadi yang pertama, kenapa sih kita harus terus berjalan maju ke depan? Oke. Ivan bisa bayangin gak sih kalau misalnya ya kita waktu dibilangin jalan tapi arahnya itu malah mundur. Apa yang bakal terjadi? Aneh. Aneh. Ya. Terus Nggak maju. ya pasti karena mundur. Tapi bakalan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita tuh jalannya mundur? Ya kita pasti nggak tahu kan ada barang apa yang di belakang kita. Entahkah kita nanti nabrak orang, ya kan? Entahkah kita nanti kesandung? Karena kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak punya spion nih di kanan kiri, beda sama mobil. Mobil waktu mundur butuh spion supaya bisa tolong dia, ya nggak sih? Tetapi kalau misalnya manusia disuruh jalannya mundur setiap hari, nggak mungkin rasanya ya. Karena bukan naturnya manusia untuk jalan mundur begitu. Tapi naturnya manusia itu tuh melangkah itu dikatakan yang namanya melangkah selalu dikaitkan dengan arahnya ke depan. Begitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, kenapa sih kita harus terus berjalan maju ke depan? Ya karena memang itu jadi satu hal yang harus kita lakuin, apalagi kita tuh anak-anak muda begitu ya, anak-anak remaja. Nah, kalau kita lihat kondisi hidup tuh selalu berubah ya. Kan nggak mungkin langsung sebesar ini ya. Pasti kan dulu masih kecil gitu kan. Dulu waktu kecil permasalahannya nggak banyak. Ya paling minta makan, ya minum susu, mau dapat main, dapat baju gitu kan. Dan itu semua bisa dipenuhi dengan orang tua. Dan itu bukan masalah yang besar. Makin gede, Ivan makin apa? Makin punya masalah rasanya. Kalau contoh bilang ini bukan mendoakan ya. Tetapi hal itu bisa dilihat dari apa? Oh, Ivan masuk sekolah, ketemu sama teman-teman yang banyak ya. Beda-beda karakternya ya nggak? Itu masalah bukan? Masalah ya. Ada banyak pelajaran. Misalnya, Ivan ketemu sama orang yang duh kok cerewet banget sih, misalnya kayak gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang Ivan harapkan. Itu gimana ngatasinnya? Itu masalah menurut contoh Rere begitu ya. Kita hidup di dunia yang semakin hari semakin berubah begitu. Maka nggak mungkin kita itu jadi seorang yang stagnan. Untuk kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, berarti kita harus apa? Kita harus melakukan sesuatu. Misalnya juga kalau kita teman-teman ada konflik gitu ya, atau mungkin pernah ketemu sama orang yang punya konflik, punya masalah, terus gimana menghadapinnya? Ya, apakah kita jadi orang yang fight begitu ya? Kita jadi seorang yang bertarung dengan masalah itu, atau kita punya respon yang kedua yaitu flight? Maksudnya apa? Kita berlari dari permasalahan itu. Atau mungkin yang ketiga, freeze. Jadi orang yang freeze. Ya udahlah, mau di situ ya udahlah, mau diapain ya udahlah gitu. Mungkin kita menemukan orang itu, atau mungkin kita ada dalam hal-hal yang seperti itu. Dan itulah yang terjadi begitu ya. Maksudnya manusia itu akan selalu punya perubahan karena ada permasalahan juga di sekelilingnya dan dia harus menanggapi, meresponi. Entah fight, flight, atau freeze. Nah pilihannya yang seperti apa? Yang seharusnya dilakukan harusnya fight dong. Nah fight itu berarti apa? Kita melangkah maju. Kalau berlari ya memang sih bisa jadi dia berlarinya ke depan. Tapi sebenarnya kalau orang berlari, berarti dia sebenarnya berlarinya ngocar-ngacir gitu, kemana-mana. Dan itu nggak pada satu tujuan untuk makin dewasa.
bukan makin supaya baik gitu ya, itu malah makin mundur begitu. Seperti Yakub ya, di dalam perjanjian lama kita lihat ada konflik dengan Esau kan, ingat nggak? Guru sekolah minggu tahu pasti ya nggak? Kita pasti tahu tentang Yakub, dia pernah ada pergumulan dengan Esau. Apa yang dia lakuin? Lari kan? Itu berjalan, maksudnya itu bergeraknya maju, iya, tapi dia lari. Dia nggak nyelesain permasalahan, tetapi makin punya banyak masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa bayangin ya jadinya kalau kita nggak jalan maju, apa yang terjadi? Lalu Chantal, apakah kita akan berhasil kalau berjalan sendirian? Oke, nah ini menarik nih. Apakah kita akan berhasil? Sebelumnya, aku mau tanya sama Ivan, berhasil itu tuh jadinya apa menurut Ivan? Kalau menurut aku, berhasil itu kalau misalnya kita punya sesuatu yang mau kita capai, terus kita bisa capai. Kita bisa capai, bener banget ya. Berarti kalau aku juga lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya guys, berhasil itu berarti dia menghasilkan hasil ya. Apa yang kita harapkan itu kita capai. Nah, kalau dari pertanyaan ini, apakah kita akan berhasil kalau berjalan sendirian? Saya rasa sebenarnya ada kemungkinan untuk kita berhasil kok. Ada kemungkinan kita berhasil, karena ini tergantung dari apa yang ingin kita capai. Kalau kita ngomongin soal dare to walk, apa sebenarnya yang kita lagi mau jalanin? Kenapa kita harus berani melangkah? Nah, itu kan berarti ada satu tujuan di ujung sana yang lagi kita mau capai. Jadi kalau ditanya berhasil bisa nggak sendirian? Saya rasa bisa, tetapi akan berbeda kalau ada orang di sekitarnya ataupun kalau kita jalaninnya bareng Tuhan. Nah, itu akan menjadi hal yang berbeda. Seperti halnya ya, Yakobus 4 ayat 13-14 berkata, "Jika sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Nah, kalau kita sendirian itu tuh nggak ada maknanya. Nggak enak kan kalau sendirian? Beda ya. Seorang yang butuh kesendirian karena habis kena permasalahan, harus koreksi diri, evaluasi diri, itu beda dengan orang yang sukanya sendirian aja gitu ya. Nggak enak sebenarnya sendirian juga gitu. Jadi berhasil mungkin, tapi nggak mantep, nggak enak gitu. Nah, siapa nih Chantal yang seharusnya jadi teman perjalanan kita? Nah, tadi aku udah sempet singgung ya. Yang jadi teman seperjalanan kita, yang terutama pasti Tuhan kita. Tetapi Tuhan itu, kita bersyukur banget ya. Tuhan itu izinkan kita berjumpa dengan orang-orang. Ketemu sama sahabat-sahabat ya. Ya, kita mungkin awalnya cuman kenal dari karena duduk di sebelah waktu sekolah gitu ya. Terus lama-lama setiap hari menjalin relasi, ketemu kesamaan ya, ngobrol. Misalnya, ada yang suka, gue suka sama ini ya, seperti itulah ya, kita cerita-cerita. Akhirnya dia waktu kita ada masalah, kita bisa cerita, dia kasih solusi. Nah, ini juga bisa dijadiin teman seperjalanan kita untuk melangkah bersama. Ingat, melangkahnya untuk pertumbuhan. Nah, itu harus digarisbawahi ya guys. Kita nih berani melangkah itu tujuannya pertumbuhan, kebaikan untuk diri kita, begitu. Jadi yang pertama pastinya Tuhan, yang kedua sahabat-sahabat kita, itu jadi teman seperjalanan. Nah Chantal, kadang kan kita ngerasa takut buat melangkah. Nah, gimana caranya supaya bisa berani? Gimana caranya supaya bisa berani? Sebenarnya ini hal yang sangat sering terjadi ya sama anak-anak. Misalnya kalau misalnya kita nih ya di dalam gereja, misalnya dulu saya ingat sekali untuk nyapa orang yang nggak saya kenal itu rasanya tuh malu. Ngerasain nggak, Ven? Untuk mulai duluan tuh rasanya, gimana ya? Nanti kalau orang ini gimana? Kalau misalnya dia gitu ya, belum juga ngelangkah tapi udah
kalau, padahal belum terjadi guys. Nah itu tuh wajar sebenarnya ya kalau kita takut melangkah karena ada hal baru yang akan kita hadapi. Tetapi sebenarnya tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Dan sebaliknya tidak akan ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Ingat ya sekali lagi ya, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Ya namanya juga untuk bertumbuh pasti kan sakit gitu ya. Pasti ada yang dibentuk. Nah itu tuh nggak nyaman. Nah itu tuh rasa takut itu juga membentuk kita untuk berani melangkah sebenarnya. Dan kita nggak boleh kalah dengan rasa takut. Nah banyak orang itu, banyak anak muda itu akhirnya terjebak dengan zona nyaman. Seperti lagu ya, zona nyaman gitu kan. Nah itu yang terjadi karena orang-orang, bahkan sebenarnya anak remaja saat ini, anak muda saat ini, kaula muda saat ini seringkali jadi orang-orang yang ngerasa udahlah, udah enak lah ya, udah enak lah punya temennya, udah 5 aja udah cukup lah, nggak perlu yang muluk-muluk gitu kan. Padahal sebenarnya ya semakin kita punya banyak relasi itu semakin menguntungkan kita. Bukan untuk keuntungan diri sendiri maksudnya ya, bukan untuk dimanfaatkan, beda begitu ya. Tetapi kita seringkali ngerasa enak kok, udah enak aja lah gitu kan. Mau kemana masuk sekolahnya, itu lagi aja lah. Kenapa? Udah banyak temennya, nggak perlu kenalan lagi, nggak perlu. Itu pengalaman saya sebenarnya. Karena saya dari dulu, dari TK sampai saya SMA, saya di satu sekolah itu aja pokoknya. Dan teman-temannya jadi cuma itu aja. Makanya saya tadi bilang, saya dulu punya pengalaman kalau disuruh kenalan sama orang, takutnya bukan main. Karena ngerasa apa? Gimana orang itu menilai saya? Terus saya diomongin di belakang lagi, ya kan bisa punya perasaan kayak gitu. Tetapi sebenarnya itu gak boleh terus-menerus kita miliki. Kalau kita ngerasa takut, gimana supaya berani? Kita mungkin terus-menerus punya pemikiran, bagaimana ya nanti kalau gak bisa pas lagi mau langkah ya. Bagaimana tuh kok nanti kalau aku udah melangkah malah jadi tambah runyam masalahnya. Ya kan? Bagaimana kalau hasilnya jadinya lebih parah? Jadi rasanya tuh lebih aman kalau saya tuh nggak melangkah. Nah itu bukan jawaban ya. Tapi waktu kita tahu ada rasa takut, kita harus maintain rasa takut itu. Kita harus benar-benar, kalau saya biasanya saya akan ngomong ya, saya akan ngomong. Waktu dulu saya punya pembina, saya punya cici rohani, saya bilang kalau saya mau melangkah sesuatu, misalnya ada permasalahan tertentu, saya cerita. Ya, tapi gimana ya sih kalau misalnya saya gak dimaafin? Nah saya cerita ya, oh iya nanti saya dapat solusi, saya dikuatkan kan, pasti dia akan support kita. Ya udah cari dong momen yang tepat dan lain sebagainya. Nah itu solusinya. Jadi ketika kita ngerasa takut, yang pertama yang pasti kita bisa cari ya, pasti cari Tuhan lah ya. Itu cari Tuhan yang pertama, minta kekuatan. Kadang kita nggak tahu ya, tiba-tiba kok bisa ya misalnya jadi WL. Pertama kali gugup ya, kedua kali, ketiga kali makin punya keberanian ya. Kita punya keberanian tambah lama. Main musik juga, awalnya takut genjrengan salah dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai waktu gagal pertama itu membuat kita akhirnya mundur. Enggak lah, nggak mau, saya nggak bisa. Enggak. Seseorang itu harus berjuang untuk, ya saya awalnya salah nggak apa-apa, tapi saya punya kesempatan untuk memperbaiki terus-menerus. Nah, saya melangkah. Jadi saya cari Tuhan, saya berdoa, saya minta kekuatan. Yang kedua, saya minta dukungan tadi itu ya. Kita kan punya teman sahabat ya. Kita minta dukungan dari mereka. Kita bilang, doain dong supaya gue bisa nih. Nah, itu dukungan tuh. Semangat dari mereka itu penting banget. Yang ketiga, jangan sampai ketakutan itu membuat kita jadinya nggak melangkah-melangkah. Cuma kita akhirnya kan, takut, tapi nggak melangkah-langkah nih. Berarti yang seharusnya kita lakukan apa? Aksi nyatanya. Yuk melangkah dari satu tindakan kecil. Oke. Nah, Chantal, seberapa penting kita berlangkah atau berjalan bersama dengan Tuhan? Seberapa penting? Ini sangat amat penting. Nggak ada tawar-menawar.
Ya, nggak ada tawar menawar. Karena seperti halnya waktu Musa ya, dia waktu dipanggil sama Allah untuk membantu tugas jadi pemimpin bangsa Israel. Ingat gak Ivan ceritanya? Iya. Dia ngapain tuh pertama kali? Iya, Lari ya, dia menolak kan, dia bilang dengan banyak alasan, Tuhan aku ini tidak bisa, siapa sih aku ini nggak pandai ngomong, aku juga nggak bisa mimpin, kenapa harus aku gitu kan. Banyak sekali Musa ngomongin nggak bisa dan nggak bisa. Tetapi ketika Musa bilang nggak bisa dan nggak bisa, Allah berkata, enggak, saya siapin, enggak, saya tolong, enggak, tenang, saya sertain kamu kok, enggak seorang diri. Yohanes 1 ayat yang ketiga juga berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini waktu Yosua ya, pergantian daripada Musa. Nah, jadi kalau kita mau lihat seberapa penting, ini penting banget. Kenapa? Tuhannya udah janji nih dari awal. Tuhannya udah janji dari awal akan menyertai kita ketika kita mau melangkah. Tuhannya sudah janji dari awal akan menuntun kita, akan ada di depan, akan ada di samping, kanan, kiri ya. Terus menerus ada untuk setiap kita. Saya teringat nih sama kisah waktu 2010 ada 33 penambang di Chili begitu ya. Mereka itu terperangkap. Bayangin ya, penambangan itu kan dalam begitu ya. Dan kalau misalnya ketutup nggak ada jalur lain, cuma ada satu begitu kan. Dia masuk ya dia keluar dari situ lah. Nah suatu ketika itu tuh tertutup ya. Dan mereka nggak bisa keluar dan mereka ada di bawah tanah selama 69 hari. Bisa bayangin dong. Nah, dan kesempatan untuk mereka hidup itu sebenarnya dikatakan sangat kecil, cuma 2% katanya. Wow banget ya. Tapi di saat mereka lagi genting, susah, khawatir, aduh nggak ngerti gimana hidup mereka itu ya, awal-awal itu, ada seorang teman dari 33 itu tuh yang bernama Jose. Nah dia itu tuh seorang yang cinta Tuhan. Nah teman-teman yang ini tahu dia itu seorang Kristen ya. Akhirnya disuruhlah berdoa. Jose menuruti, dia mau berdoa, tapi dia punya satu syarat. Saya berdoa biasa berlutut, saya mau kalian ikutan berlutut. Nah mereka nggak punya pilihan lain, karena mereka kan lagi dalam kondisi yang khawatir lah, yang mendesak banget, ini gimana hidup begitu kan. Akhirnya mereka menuruti karena mereka udah nggak punya harapan lagi. Dah selesai mereka berdoa, teman-temannya tanya, Jose, terus kita harus ngapain nih selanjutnya? Jadi apa yang harus aku lakuin? Kata teman-temannya yang lain itu. Akhirnya dia si Jose-nya bilang ke teman-temannya, kalian harus mengaku segala dosa kalian. Nah, mereka nggak punya alasan lain untuk ngomong. Jadi mau nggak mau mereka harus ngomong. Jadi di masa mereka lagi terkurung itu kesempatan buat Jose untuk mengenalkan tentang Tuhan pada mereka. Nah, apa sih yang mau contoh omongin dari kisah daripada Jose ini? Seringkali ya teman-teman dalam kondisi yang sulit ini nih, manusia tuh punya natur untuk mencari pertolongan, ya nggak? Kalau misalnya teman nggak bisa bantu, papa mama nggak bisa bantu ya, kita pasti mencari siapa? Tuhan, ya, kekuatan yang lebih besar, yang tidak terbatas, yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan pada masa momen kita putus asa, kita sedih, kita susah, itulah yang kita lakuin, kita cari Tuhan. Dan bahkan seorang Kristen juga berkata, di dalam masa keputusasaan itu tuh kita akan mencari sesuatu di luar, ya, di luar sana, yang maksudnya adalah kekuatan yang lebih besar itu. Jadi kalau ditanya seberapa penting kita berjalan sama Tuhan, kalau kita tahu ada kekuatan yang lebih besar dan kita gak memilih berjalan sama Dia, itu namanya apa? Menyepelekan ya, maksudnya merasa diri bisa, padahal tahu gak bisa. Kita terbatas, Tuhan gak terbatas. Makanya kalau tahu kita ini terbatas dan Tuhan tidak terbatas, ya udah, gandenglah Tuhannya. Tuhannya loh udah selalu nungguin digandeng, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi sangat-sangat penting untuk kita berjalan sama Tuhan.
Oke, Chantal. Nah, Chantal, apa aja tantangannya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Tantangannya kalau kita berjalan sama Tuhan. Ini sama halnya kayak kita jadi seorang remaja Kristen yang hidup untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Pasti ada tantangannya ya. Tantangannya itu bisa internal dan juga eksternal. Internal itu apa? Ya kitanya yang males, ya kitanya udah melangkah nih, gitu ya. Di tengah perjalanan kita mulai loyo. Nah kitanya males nih jadinya, nggak mau jalan lagi. Nah itu dari diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakuin? Ya kita harus terus deket sama Tuhan, berarti kan. Kalau kita udah mulai kehilangan semangat dalam melangkah, gitu ya, berjuang, ya. Ya berarti kita harus cari Tuhan lagi kan. Lalu tantangan eksternal apa? Teman-teman kita bisa juga tuh, keluarga kita, lingkungan kita itu bisa banget. Karena kita tuh bisa aja misalnya ya dianggap sok suci ya. Kalau misalnya kita nih kan berjalan melangkah dengan berani misalnya untuk tidak melakukan dosa dalam hal nyontek. Nah itu kan harus berani ya nggak? Ketika teman-teman semuanya pada nyontek bahkan minta jawaban sama event, gimana yang harus dilakukan? Nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih kan? Tapi bisa nggak mereka akhirnya mulai ngejauhin event? Bisa. Iya kan? Dan itu jadi tantangan loh. Itu jadi tantangan banget guys. Dan kalau kita ngerasa takut untuk kehilangan temen, tapi sebenarnya yang harus kita takutin adalah kalau kita kehilangan Tuhan. Ya, kehilangan temen tuh memang ada lah menakutkannya ya. Gimana nanti aku nggak ada yang ngajakin ngobrol, jalan sendirian, digosipin lah nanti ya nggak? Nanti jadi sejarah waktu udah lulus, dia waktu lagi reuni alumni ya, dia kan yang ini nih, gitu kan. Tetapi nggak masalah ya. Yang penting jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Jadi tantangannya itu akan selalu ada kalau kita berjalan sama Tuhan. Iblis nggak suka kalau kita jalan di dalam kebenaran. Dia akan selalu cari cara menggoda kita untuk kita ngelakuin hal yang nggak benar. Begitu. Nah, gimana tuh contoh caranya agar kita selalu berani dalam berjalan bersama dengan Tuhan? Oke, gimana caranya supaya kita selalu berani berjalan bersama dengan Tuhan? Saya mau bacain ya, Keluaran 13 ayat 21 dan beberapa ayat yang lainnya. Di sana dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Lalu Hakim-Hakim 4 ayat 15, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi gimana caranya supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kita berani berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama kita harus tahu. Kita harus kenal siapa Allah itu. Tadi di dalam Keluaran dikatakan Tuhan itu berjalan di depan mereka. Ini bukan cuma sekedar cerita, ya. Tetapi ini adalah satu fakta sejarah yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini mau menunjukkan apa? Kisah ini mau menunjukkan bahwasannya Allah itu adalah Allah yang maha hadir, Allah yang menyertai, Allah yang tahu bagaimana umatnya lagi mengalami kesusahan. Ya, ingat ya mereka kan umat Israel nih sering mengeluh. Di dalam keluhannya ini Allah ngapain? Allah tetap dengerin gak sih? Dengerin ya. Walaupun saya mungkin kalau misalnya saya ada di posisi Allah ya saya bisa jengkel ya. Kita aja kalau dengar sesama kita ngeluh terus ngerjain sesuatu kesel nggak? Ya kesel ya. Bisa bayangin ya. Ini bangsa Israel yang udah ditolong sedemikian rupa terus menerus mengeluh sama Allah. Tetapi Allah terus menerus menunjukkan kebaikan kepada bangsanya.
dituntun, dikasih tiang awan, dikasih tiang api. Kurang apa coba? Dasarnya aja bangsa Israelnya yang waktu itu kurang ajar sama Tuhan. Ya, maka gimana caranya agar kita selalu berani berjalan bersama dengan Tuhan? Ya kita harus tahu Tuhan kita itu seperti apa dan siapa Dia. Kalau kitanya nggak tahu, gimana kita bisa dengan penuh kepercayaan pegang tangannya? Misalnya ya, Even titip barang sama contoh Rere mau pergi misalnya ke Jepang lah, misalnya mau pergi ke Jepang, terus Even bilang, contoh aku mau titip ini dong, Samsung yang terbaru, nah ya beliin ya, di sana pasti lebih murah gitu kan. Kira-kira kenapa Even bisa percaya sama contoh Rere karena contoh Rere akan beliin nanti buat Even? Karena Ivan udah kenal contoh. Karena Ivan udah kenal aku ya. Jadi bisa percaya begitu kan. Kalau misalnya Ivan pergi ke mall sama teman, terus Ivan mau ke toilet, titip tasnya nggak sama temennya? Iya. Titip ya. Itu karena apa? Ivan percaya ya. Tahu dia nggak akan ngapa-ngapain, nggak mungkin tas gue tiba-tiba di serak-serakin kemana-mana gitu kan. Kecuali dia usil lah ya misalnya begitu. Tapi bukan berarti dia jahat gitu kan. Nah, itulah yang harus kita miliki, pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita nih, kayak tadi ya Ivan tanya, gimana kalau misalnya tiba-tiba takut melangkah? Nah, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita akan terus-menerus cuma dipenuhi dengan ketakutan. Kita akan terus-menerus dipenuhi dengan keraguan-raguan. Padahal Allah itu bisa bekerja melampaui apa yang kita bayangkan ya, yang mustahil bisa jadi tidak mustahil di hadapannya kan. Nah inilah Allah kita harus kenal dulu sama Dia, seperti apa Dia. Nah cara mengenalnya itu dengan apa? Kita punya relasi yang dekat sama Tuhan. Kita punya relasi harus dekat sama Tuhan. Gak mungkin orang tuh tiba-tiba berani gitu ya, gak mungkin begitu kan. Kadang beraninya tuh berani ngelakuin hal yang gak tepat misalnya ya. Lebih banyak orang kan lebih cepat ngelakuin hal yang jahat. Anak kecil gak disuruh diajarin mukul bisa mukul, ya nggak diajarin ngomong kasar bisa langsung ngomong kasar. Begitu, ya. Jadi ketika kita tahu harus melangkah di jalan yang susah ini, tapi ini adalah kebenaran, maka kita harus terus dekat dengan Tuhan karena tantangannya bakalan banyak di sekitar kita. Ya, kenal dan juga dekat sama Tuhan. Kira-kira itu yang simpelnya, tapi itu yang juga penting. Baik, Chantal. Nah, Chantal, dari yang kita bahas tadi, apa nih kesimpulan buat inti talk kita hari ini? Oke. Teman-teman, ketika kalian mau melangkah, kalian memang butuh sekali keberanian. Tetapi keberanian itu bukan cuma lahir karena kita jadi seorang yang pemberani, enggak. Tapi keberanian juga bisa ada karena kita memiliki Tuhan yang menyertai kita, yang akan terus menolong kita. Teman-teman, kita harus juga melihat kita saat ini ada dalam situasi apa ya. Apakah saya saat ini sudah sangat nyaman dengan kondisi? Ya, apakah saya sekarang sudah sangat aman dengan lingkungan saya, dan akhirnya saya nggak harus berubah? Tapi teman-teman, biarlah setiap kita jadi anak-anak remaja yang mau terus belajar untuk berani melangkah, karena kita mau terus-menerus, kita merindukan adanya apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan baik. Yang pertama iman, karakter, dan pertumbuhan untuk bisa terus mempermuliakan Allah. Mari kita mau sama-sama berani melangkah. Oke, thank you Chantal Regina yang sudah memberkati kami dengan pembahasan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan Chantal Regina selanjutnya. Oke, baik. Thank you juga Ivan buat kesempatannya.